Asrama Putri Man 22 Jakarta. Asrama Putri Man 22 Jakarta adalah bagian dari Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta yang berstatus sebagai madrasah berasrama terletak di Jalan Haji Junaidi nomor 104 Palmerah, Jakarta Barat. Dibangun dalam periode 2015 sampai 2019 di masa kepemimpinan Ibu Hajjah DRA Ida Susilawati MM selaku Kepala Madrasah. Bangunan asrama terdiri dari 3 lantai dengan 3 ruang kelas dan 9 kamar tidur. Dilengkapi ruangan-ruangan penunjang termasuk ruang tamu dan ruang makan, serta dilengkapi pula dengan AC di setiap kamar dan WiFi di tiap lantai. Pada tahun ketiga, di bawah kepemimpinan Bapak DRS Usman Ali MPFis sebagai Kepala Madrasah dan DRS Kiai Haji Sugiana Zain sebagai Waka Bidang Asrama, Asrama Putri Man 22 Jakarta sudah beroperasi penuh mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan jumlah peserta didik sebanyak 50 santriwati. Visi Asrama Putri Man 22 Jakarta adalah terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah, kreatif, dan unggul dalam prestasi. Fasilitas asrama. Tersedia AC dan toilet di tiap kelas dan kamar. Satu kelas terdiri dari 20 santriwati. Di setiap kamar tersedia ranjang dan lemari berkapasitas untuk 8 santriwati. Asrama memperkerjakan petugas laundry dan pramusaji. Untuk keamanan juga tersedia CCTV. Struktur pembina Asrama Man 22 Jakarta. Dr. Andes Usman Ali MPFis, Kepala Man 22 Jakarta. Dr. Andes Kiai Haji Sugiana Zain, Waka Asrama Man 22 Jakarta. Haji Muhammad Soleh, Eskom LC. Staf Waka Asrama Man 22 Jakarta. Idah Rosidah SHI, Wali kelas 11 dan 12, Kepala Biro Pengasuhan Santriwati. Asmaul Husnah LC, Wali kelas 10, Musrifah, Biro Pengasuhan Santriwati. Zulfah Arafah, Musrifah, Biro Pengasuhan Santriwati. Siti Munawaroh Eski, Musrifah, Biro Pengasuhan Santriwati. Pengurus Divisi Asrama. Untuk kurikulum keagamaan, di samping menggunakan kurikulum Kementerian Agama, untuk siswi Asrama Man 22 Jakarta ada kajian-kajian tambahan di sore hari, yaitu berupa pembelajaran kitab kuning. Inilah keunggulan yang dimiliki oleh Asrama Man 22 Jakarta, seperti cita-citanya, yaitu siswi yang saintis agamis. Nah, dengan bekal itu diharapkan dihasilkan lulusan-lulusan yang kompeten di bidang IPA. Demikian juga dibekali dengan pengetahuan agama yang mumpuni. Di samping itu, siswi Asrama Man 22 Jakarta juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan khusus, terutama kecakapan berbahasa dalam keseharian, yaitu berupa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sistem kekeluargaan di asrama juga dikembangkan, termasuk melalui organisasi, yaitu adanya organisasi khusus di asrama, yaitu divisi asrama.
sehingga mereka bisa berlatih organisasi secara maksimal. Referensi kajian Kitab Kuning: Kitab Akidah, Tijan Ad-Darori, Qomi'u Tughyan, Minhajul Muslim. Kitab Tafsir, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Hadis, Hadis Arba'in, Bulughul Maram, Riyadus Shalihin. Kitab Fikih, Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fikih Sunnah. Kitab Akhlak, Ta'lim Muta'alim, Taisirul Kholaq, Kifayatul Adqiyah. Kitab Bahasa Arab, Durusul Lughah Al-Arabiyah, Silsilah Al-Arabiyah. Nahwu Shorof, An-Nahwu Al-Wadih, Jami'ud Durus Al-Arabiyah, Al-Amsilatul Tasrifiyah. Asrama Putri MAN 22 Jakarta memilih peminatan MIFA dengan program takhususnya, yaitu program tahfidz, untuk meningkatkan kualitas tahfidz daripada siswi Asrama MAN 22 Jakarta. Kami mengadakan kerjasama dengan PT IKI, khususnya dalam pembinaan tahsin dan tahfidz untuk penguatan tahfidz atau hafalan daripada siswi asrama MAN 22 Jakarta. Diadakan program murojaah atau program untuk mengulangi hafalan-hafalan daripada siswi asrama Putri MAN 22 Jakarta, juga dengan program tasmi. Ada tasmi harian yang dilakukan setiap sore dan malam ba'da sholat isya, dan juga ada tasmi mingguan atau yang disebut dengan tasmi jama'i untuk keseluruhan daripada siswi asrama MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Where have you been? We just threw out the cake. What inside? It is food, but I don't know exactly, sir. Okay. Untuk program peningkatan berbahasa asing, yaitu bahasa Arab dan Inggris, para siswi asrama MAN 22 Jakarta diharuskan untuk berbahasa resmi, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam bahasa percakapan mereka di dalam asrama, dan juga untuk pembiasaan dalam berbahasa resmi Arab dan Inggris itu diadakan muhadarah atau public speaking, ya, yang diadakan setiap malam minggu dengan 3 bahasa: bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. أيها الأحباء في الله، أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا جميع نعمه ومنانه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. I give you a warmest hello to you all teachers and girls from 122 Boarding School Jakarta. My name is Glacianita Rahma, as you know, and please let me deliver a speech. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Dan masing-masing berada dalam kebaikan. Bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi target dari siswi asrama MAN 22 Jakarta ini, khususnya dalam bidang tahfidz, yaitu dengan target 10 juz mungkin,
itu bisa tercapai, dan kemampuan berbahasa asing baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, yaitu dengan kemampuan aktif mereka bisa bercakap-cakap dalam bahasa Arab dan Inggris, dan juga bisa berpidato ya, dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, juga bahasa Indonesia itu bisa tercapai, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari orang tua dan juga madrasah itu bisa tercapai dengan baik. Ainul fi'li. Ayo hafid huna. Nah, ainul fi'li huna. Ayo hafid. Kegiatan harian asrama berbahasa Arab dan Inggris, tahfiz setiap sore dan malam, pemberian hiwar dan kosakata bahasa Arab dan Inggris, salat tahajud, imam dipimpin oleh santriwati secara bergantian. English practice. Okay, we have learned about the expression and also opinion last week, and I ask one of you to explain about or describe about the month into Islamic boarding school. Please, Galasia. So, in my opinion, Mandarin boarding school is an Islamic boarding that focuses on memorizing Al-Quran, language development and self-development to make the student become a good self who have a well behavior and being polite. Thank you so much. Applause for Galasia. Thank you so much. Siap, langsung. Kegiatan mingguan asrama, eskul panahan tiap Sabtu pagi, tahsin Al-Quran tiap Rabu, muhadoroh tiap Sabtu malam, simaan tiap Ahad malam, puasa sunnah Senin Kamis, kajian kitab, English practical, Arabic practical, minggu berbahasa Arab dan Inggris, rapat koordinasi pengasuh asrama. Finally, we're going to the boarding student Muhadarah event. The first speech by Zakia Hafiza, who will deliver speech in Indonesian. To Sister Zakia, stage is yours. Ya, berhala yang Anda sembah ini, apakah mereka melihat? Apakah mereka mendengar? Apakah mereka dapat membantumu? Apakah mereka bermanfaat? Apakah mereka menghormati Anda? Let us praise and say our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because at the moment we are given one pleasure that favors the opportunity. Kegiatan bulanan asrama, Don't forget Muhadharah Akbar, rapat koordinasi pengasuh asrama dengan pengurus divisi asrama, reward bagi santriwati terbaik, simaan akbar santriwati asrama. My name is Radina Syuamira. On this wonderful occasion, I'm here to give you guys speech about love yourself. Jadi, insya Allah lingkungannya juga lingkungan terbentuk memang penghafal, sehingga memang kegiatan ya full juga kegiatan hariannya apa. Mereka ini tinggal di asrama, jadi itu harus jelas. Kegiatan tahunan asrama, kerjasama takwiyah li hifzil Quran atau THQ dengan Pondok Tahfiz Wadi Mubarok, Bogor. Untuk pemantapan hafalan Al-Quran, santriwati Man22 Jakarta. Kita sudah banyak tuh, tinggal melanjutkan. Nah paling tidak yang sudah banyak pun yang udah 20 dipelihara meskipun belum mungkin dipelihara
Masya Allah keberkahan akan ikut kita. Jadi sekali lagi kegiatan kita ini hanya sekedar memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh urusan dunia kita. Terutama untuk kalian adalah untuk langkah berikutnya studi kalian, yaitu ke perguruan tinggi. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta untuk tes sertifikasi Al-Quran oleh Dekan Fakultas Dakwah PTIQ, Dr. Haji Taufik Rohman MA, dan dosen PTIQ Ustadz Sohibul Huda Al-Hafiz. Yang ketujuh, Nuzula